Halo, kenalin aku Akila. Video ini aku bakal ngebahas tentang pengolahan air minum menggunakan teknologi reverse osmosis. Simak lebih lanjut ya. Nah, pengolahan ini aku ambil dari artikel berjudul Reverse Osmosis Drinking Water Management as the Best Solution to Overcome the Clean Water Crisis in Penang Island. Oke, jadi ini udah jelas ya kalau artikel ini tuh diambil di Pulau Pinang, Malaysia. Nah, terus kenapa sih topik ini penting banget buat dibahas? Oke, aku jelasin ya. Tentunya air bersih itu kebutuhan dasar nggak sih? Dimana kalau di Pulau Pinang ini ketersediaannya itu masih menjadi masalah serius. Meskipun wilayah ini tuh memiliki curah hujan yang cukup tinggi, banyak sumber air yang tercemar dan tidak lagi layak konsumsi. Kalau kondisi ini terus dibiarin, risiko krisis air bersih di masa depan akan semakin besar dan berdampak langsung pada kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Nah, di video inilah aku bakal ngebahas apa aja permasalahannya, bagaimana teknologinya, dan solusi yang diterapkan dalam penyediaan air minum untuk yang bisa aman, bersih, dan berkelanjutan. Oke. Aku langsung jelasin aja nih ya. Pengolahan air minum itu, kita harus tahu juga nih, itu isunya tuh kenapa kompleks sampai sekarang. Nah, permasalahan utamanya itu dihadapin karena keterbatasan dari air bersih itu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ya, meskipun wilayah curah hujannya itu tinggi, banyak sumber air baku mengalami pencemaran akibat limbah domestik, industri, dan aktivitas pertanian. Jadi risiko air tidak layak konsumsinya itu kan meningkat dong. Begitu juga dengan beban pengolahan air minum. Kondisi ini juga diperparah oleh terbatasnya daerah tangkapan air, tingginya tingkat konsumsi, juga adanya ketergantungan yang besar terhadap pasokan air dari wilayah yang menjadikan Pulau Pinang ini rentan banget sama ancaman krisis air di masa mendatang. Oke, kita langsung bahas aja deh tentang teknologi apa yang digunakan untuk mengatasinya. Teknologi itu reverse osmosis, seperti yang udah aku mention tadi. Nah, jadi reverse osmosis ini menggunakan membran semi permeable dengan tekanan tinggi yang misahin air tuh dari berbagai zat pencemar. Contohnya apa? Seperti garam terlarut, bahan organik, logam berat, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Nah, teknologi ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi karena dia tuh mampu menghasilkan air dengan tingkat kemurnian hingga 98%. RO juga diterapkan pada berbagai sumber air seperti permukaan, air tanah, juga air laut. Jadi dia tuh sesuai banget di daerah dengan keterbatasan air tawar seperti wilayah pesisir ini. Nah, RO ini memiliki kinerja pemisahan yang sangat baik melalui kombinasi membran organik dan anorganik dalam pemrosesannya. Dia tuh kayak ada membran hibrida atau kayak mixed matrix. Nah, pengolahan air minum menggunakan reverse osmosis ini ngejamin tuh kesediaan air minumnya tuh aman, bersih, dan juga layak konsumsi. Dan soal biayanya tuh dikit, khususnya di wilayah mengalami keterbatasan sumber air tawar. Nah, dia tuh mengurangi risiko krisis, juga ngedukung pengelolaan sumber daya air tadi. Sejalanlah dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals poin 6, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat. Terus, apa sih solusi yang diterapin? Nah, penerapan teknologi RO ini jadi salah satu solusi strategis dalam pengelolaan air minumnya. Melalui sistem ini, secara bertahap ya, air yang telah melewati prosesnya itu bakal melewati proses lanjutan seperti ozonisasi sama oksigenasi. Dia tuh untuk mastiin mikrobiologisnya tuh bisa meningkatkan kualitas air tuh. Ya, tapi sih sebenarnya memang ada tantangan utama ya dari penggunaan teknologi RO ini, kayak adanya demineralisasi, yaitu kayak pengurangan kandungan mineral alami. Terus juga dia tuh padahal dibutuhin banget kan sama tubuh, makanya jadi
perlu adanya dilakukan semacam remineralisasi. Jadi air pengolahan RO itu tetap memenuhi standar kualitas. Jadi kalaupun emang dia berkurang, masih bisa dikonsumsi dan sangat-sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, udah ngebahas semua kan itu. Jadi dengan penerapan teknologi reverse osmosis yang didukung oleh sistem pengolahan lanjutan, pengelolaan air minum di Pulau Pinang tuh dalam menjadi solusi efektif dalam menghadapi krisis air bersih. Dia tuh tidak cuma menjawab soal kebutuhan air yang aman dan berkualitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya air serta kesehatan masyarakat di masa depan. Cukup nggak sih? Udah jelas? Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dadah!